Om Swastiastu. Selamat malam, Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis kemiskinan dan distribusi pendapatan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Niputu dari Gayatri dan beberapa rekan saya, ada Zila Ayu Pratnya, Listu Ayu, Alan Wahyu, Gus Dwi Keniten, Saktia Murti, dan Agus Duranata. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memulai presentasi. Yang pertama yaitu analisis kemiskinan dan distribusi pendapatan. Analisis indeks atau tren adalah salah satu metode analisis laporan keuangan untuk mengetahui kecenderungan atau tendensi keadaan keuangan suatu perusahaan apakah naik, turun, atau tetap. Cara penyusunan laporan keuangan dengan indeks yaitu yang pertama menentukan tahun dasar. Biasanya yang digunakan sebagai dasar adalah tahun awal atau tahun yang dianggap normal atau representatif pada periode tahun yang dianalisis. Yang kedua, menentukan angka indeks 100 pada tahun dasar untuk masing-masing pos dalam tahun dasar. Yang ketiga, pos-pos dari periode laporan yang dianalisis dibandingkan dengan pos-pos yang sama dalam laporan keuangan tahun dasar. Yang terakhir itu dalam menghitung rasio tren atau kecenderungan, pada umumnya tidak semua pos-pos neraca dan laporan rugi laba dari beberapa periode tersebut dihitung. Karena tujuan utama dari perhitungan rasio adalah membuat perbandingan antara pos-pos yang mempunyai hubungan informasi dengan pos-pos lainnya. Baik, selanjutnya itu ada analisis distribusi fungsional. Para ekonom pada umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan. Yang keduanya digunakan untuk tujuan analisis dan kuantitatif tentang keadilan distribusi pendapatan. Kedua ukuran tersebut adalah distribusi ukuran, yakni besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang, dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi. Baik, presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nulistu Ayu Padmawati, absen 21. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yaitu, contoh, tabel di bawah ini yang memperlihatkan distribusi pendapatan yang walaupun datanya hipotesis namun biasa ditemui di satu negara berkembang. Distribusi umum pendapatan perorangan di satu negara berdasarkan pangsa pendapatan, kuintil, dan desil. Bisa dilihat tabel di bawah ini. Selanjutnya, ukuran pertimbangan sama dengan jumlah pendapatan dari 40% rumah tangga termiskin dibagi dengan jumlah pendapatan dari 20% rumah tangga terkaya sama dengan 14/51 sama dengan 0,28. Dalam tabel tersebut, semua penduduk negara tersebut diwakili oleh 20 individu atau lebih tepatnya rumah tangga. 20 rumah tangga tersebut kemudian diurutkan berdasarkan jumlah pendapatannya per tahun dari yang terendah 0,8 unit hingga yang tertinggi 15 unit. Adapun pendapatan total atau pendapatan nasional yang merupakan penjumlahan dari pendapatan semua individu adalah 100 unit. Seperti tampak pada kolom 2, dalam tabel tersebut, dalam kolom 3, segenap rumah tangga digolongkan menjadi 5 kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 pendapatan per kelompok. Ini hanya menerima 5% dari dalam hal ini adalah 5 unit uang dari pendapatan nasional total. Kelompok kedua, individu 5/8 menerima 9% dari pendapatan total. Dengan kata lain, 40% populasi terendah kuintil 1 dan 2 hanya menerima 14% dari pendapatan total, sedangkan 20% teratas kuintil kelima dan populasi menerima 50% dari pendapatan total. Yaitu ada 3 alat ukur tingkat ketimpangan pendapatan dengan bantuan distribusi ukur, yaitu rasio
Kuznets, kedua kurva Lorenz, ketiga koefisien Gini dan ukuran pertimbangan agregat. Baik, sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Analisis kebijakan distribusi pendapatan. Analisis kebijakan ialah proses atau kegiatan mensintesa informasi termasuk hasil penelitian untuk menghasilkan rekomendasi opsi desain kebijakan publik. Kebijakan publik ialah keputusan atau tindakan pemerintah yang berpengaruh atau mengarah pada tindakan individu dalam kelompok masyarakat. Dari definisi di atas, kiranya dapat dirumuskan karakteristik dasar analisis kebijakan. Pertama, analisis kebijakan merupakan suatu proses atau kegiatan sintesa informasi yang berarti pemanduan berbagai informasi termasuk hasil penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang selaras. Hal ini berarti objek analisis kebijakan ialah proses penyusunan dan paket kebijakan. Kegiatan utama analisis kebijakan ialah mengumpulkan informasi secara sistematis dan penarikan kesimpulan logis dari informasi tersebut. Pengertian distribusi pendapatan. Distribusi berasal dari bahasa Inggris distribution yang berarti penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian, dan pengiriman barang kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Dalam ekonomi konvensional, distribusi diartikan sebagai klarifikasi pembayaran berupa sewa, upah, bunga, modal, dan laba yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tanah, tenaga kerja, modal, dan pengusaha-pengusaha. Distribusi adalah proses penentuan harga yang dipandang dari sudut penerimaan pendapatan dan bukanlah dari sudut pembayar biaya-biaya. Baik, sekian presentasi dari saya. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, kenalkan nama saya Kadek Putra Jaya Wiranata. Saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan atau kesenjangan merupakan salah satu persoalan dalam paradigma pembangunan ekonomi negara, khususnya Indonesia sebagai negara berkembang. Faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang yaitu 1. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. 2. Inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang. Ketidakmerataan atau ketimpangan pembangunan antar daerah. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah. Rendahnya mobilitas sosial. Yang terakhir, pelaksanaan kebijakan. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sukyamurti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Analisis kemiskinan dalam aspek data dan kebijakan. Upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dan mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat disederhanakan. Pertama, dari sudut pandang pengukuran kemiskinan dibedakan menjadi 2, yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Kedua, dari sudut pandang penyebab kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan alamiah dan struktural. Salah satu syarat penting agar suatu kebijakan pengentasan kemiskinan dapat tercapai maka harus ada kejelasan mengenai kriteria tentang siapa atau kelompok masyarakat mana yang masuk ke dalam kategori miskin dan menjadi sasaran program. Selain itu ada syarat yang juga harus dipenuhi,
yaitu harus dipahami secara tepat mengenai penyebab kemiskinan itu sendiri di masing-masing komunitas dan daerah wilayah, karena penyebab ini tidak lepas dari adanya pengaruh nilai-nilai lokal yang melingkupi kehidupan masyarakatnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kebijakan pengentasan kemiskinan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siloayu Pranyadewi. Dalam merumuskan sebuah kebijakan maupun program yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia, perlu dilakukan beberapa tahapan kegiatan. Contohnya, dimensi dengan asesmen. Dalam tahap ini dilakukan merumuskan atau mengategorikan dimensi-dimensi dan faktor-faktor penyebab kemiskinan tersebut. Analisis kebutuhan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam merumuskan bentuk-bentuk program yang diinginkan oleh penduduk miskin. Selain itu, dirumuskan pula pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam kegiatan atau program kemiskinan tersebut, serta membuat jadwal pelaksanaannya. Setelah tahapan ini selesai, maka dilanjutkan ke tahap pelaksanaan kegiatan dan diakhiri dengan tahap monitoring dan evaluasi. Adapun tahapan-tahapan yang dalam merumuskan kebijakan tersebut dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahapan pertama itu melakukan diagnosis dan analisis tentang kemiskinan. Pada tahapan ini dilakukan kegiatan melakukan pengukuran tingkat kemiskinan, penargetan dan penentuan jenis kebijakan atau program yang ingin dibuat. Dan tahapan yang kedua itu menentukan tujuan, target, dan indikator yang ingin dicapai, serta yang dikemukakan lebih lanjut oleh Suhasil Nazara 2007, di mana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan target, yaitu yang pertama, harus tujuan yang ingin dicapai harus menyesuaikan dengan standar internasional, yaitu harus sesuai dengan tujuan MDGs. Dan yang kedua itu dalam menentukan tujuan perlu memperhatikan distribusi pendapatan. Dan yang ketiga, tujuan ditentukan melalui proses partisipasi semua pihak. Dan yang keempat itu tujuan ditentukan dengan menentukan ukuran pencapaian atau benchmark berdasarkan waktu yang tersedia. Yang kelima, dalam menentukan tujuan agar lebih tepat sasaran harus berdasarkan pada beberapa ukuran kemiskinan berbeda. Dan yang terakhir, keenam, tujuan harus dibuat secara spesifik dengan program agar proses monitoring menjadi lebih mudah. Terima kasih. Dari materi di atas dapat kami simpulkan bahwa analisis indeks atau tren adalah salah satu metode analisis laporan keuangan untuk mengetahui kecenderungan atau tendensi keadaan keuangan suatu perusahaan apakah naik, turun, atau tetap. Untuk melihat tren tersebut digunakan angka indeks 100. Angka indeks 100 adalah untuk tahun dasar. Tahun dasar tidak selamanya tahun awal, melainkan tahun yang dianggap representatif. Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan pemerintah dan dari penelitian-penelitian akademik menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi. Data BPS bulan Maret tahun 2007 menunjukkan angka kemiskinan yaitu 37.168.300 orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Dan distribusi pendapatan nasional yang tidak merata tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Sistem distribusi yang tidak propor hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja. Sehingga kini menjadi isu yang sangat penting dalam menyikapi tingginya angka kemiskinan hingga saat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 4, yaitu tentang analisis kemiskinan dan distribusi pendapatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, dan mohon maaf juga bila ada kekurangan materi. Sekian presentasi dari kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.